Welcome back to my channel. Hari ini aku mau nyeritain sedikit pengalaman aku waktu aku daftar sebuah perusahaan perbankan swasta yang terbesar di Indonesia saat ini. Ini adalah BCA. Ya, aku pernah kerja di sini selama 2 tahun. Dari 2017 sampai 2019. Jadi yang aku ceritain ini adalah pengalaman rekrutmen ya, waktu rekrutmennya aja pada saat 2017. Disclaimer on, aku nggak ngerti sekarang 2020 kayak gimana. Program yang aku daftarin ini namanya program Magang Bakti BCA. Jadi ini adalah program yang dibuat BCA untuk lulusan-lulusan terbaru. Dan gak cuma lulusan kuliah aja loh, lulusan SMA juga bisa daftar program ini. Jadi buat kalian yang masih lulus SMA jangan minder, tetap berusaha terus aja. Kalian bisa juga kok lolos seperti mbak-mbak pegawai bank di luar sana. Masuk ke rekrutmennya ya, waktu itu aku daftarinya lembaran berkas, jadi nggak by online. Aku daftarinya langsung masukin ke kantor cabang BCA terdekat di daerahku. Jadi aku masukin situ. Ternyata nggak lama kemudian aku dipanggil, disuruh interview di sana. Ketemulah aku sama 2 orang pimpinan di sana dan kita interview. Dari 4 orang, alhamdulillahnya aku lolos di sini. Kemudian berkasku dikirimkan ke kantor wilayah di Semarang. Karena kan aku Jawa Tengah nih, jadi kantor wilayahnya ikutnya Semarang. Terus di sana di Semarang, aku ditelepon untuk tes psikotes. Aku berangkatlah tuh dari kota aku ke Semarang. Di sana pas tes psikotes tuh sekitar ada 119 atau 120-an orang yang dimasukkan ke dalam satu ruangan, terus kita dites. Tes yang biasa aja dulu sih. Jadi tes psikotes sama seperti pada umumnya, dan itu diambil berapa ya? Kayak waktu itu lolos 19 nih. Yang lolos dari 120, yang lolos 19 orang, dan itu ngikutin tes psikotes tahap kedua. Tahap keduanya itu juga 1 hari setelah tahap psikotes pertama selesai. Jadi kita nggak butuh waktu lama buat tahu hasilnya. Setelah tahu hasilnya ternyata aku masuk tuh dalam ke-19 besar, seneng banget kan. Ya udah aku tes lagi. Bedanya tes psikotes pertama sama psikotes kedua itu, tes psikotes pertama lebih ke kayak aritmatika, analogi gitu kan. Nah, yang tes psikotes tahap 2 itu lebih kayak menggambarkan personal diri kita. Jadi kita dikasih beberapa soal yang kita nggak ngerti jawaban bener atau salahnya. Pokoknya semuanya tuh menggambarkan diri kita gitu. Udah kan, habis itu ke 19 orang tadi disuruh nunggu 2 minggu, nanti akan dikabarin hasilnya. Nah, selesai dari situ aku nunggu kan 2 minggu. Ternyata syukurnya aku dipanggil buat tes interview user. Di situ aku udah nyiapin jawaban-jawaban kayak kelemahan, kelebihan, terus tahu sendirilah ya yang kayak biasa wawancara ditanyain. Tapi ternyata tuh enggak semua yang aku siapin itu ternyata nggak ditanyain sama interviewernya. Habis itu aku disuruh nunggu lagi tuh buat nunggu hasilnya, dan nggak lama sih, sekitar 2-3 harian itu aku ditelepon disuruh tes kesehatan. Jadi pertama kita dikasih instruksi buat ngambil surat apa namanya tuh, surat pengantar buat kita ke laboratorium klinik yang dipercayakan BCA dalam mengenangani tes rekrutmen. Aku ambil suratnya, terus aku ke laboratorium kliniknya, dan di situ aku dites tuh, tes kesehatan. Dan aku sedihnya teman-teman yang lain, orang-orang di sana tuh pada puasa, tapi aku nggak puasa, malah aku sarapan. Malah aku tuh sengaja abis ambil surat itu aku sarapan dulu baru aku ke laboratorium klinik. Dan aku sedih banget, gara-gara itu aku jadi nggak pede seharian, bener-bener nggak pede dalam menjalani tes kesehatan itu. Tapi ya udah aku jalanin aja kan. Nah di situ aku dites tuh, aku ngelakuin serangkaian tes. Ada tes kesehatan yang biasa kayak tekanan darah tinggi, terus tinggi badan, berat badan. Terus ada juga tes mata tuh kita ditutupin matanya, terus ngelihat objek yang jauh banget, tulisan sih biasanya, huruf-huruf
lihat objek yang jauh banget, dan kita diganti lagi kecil banget kelihatannya. Terus setelah itu ada juga tes buta warna. Jadi kita disuruh lihat mana sih ini yang sesuai sama warnanya, dibikin pola. Terus yang keempat, tes apa lagi ya? Tes urin, tes urin buat nentuin badan kita tuh sebenarnya sehat beneran apa enggak, ada obatnya apa enggak. Nah di situ tuh aku khawatir juga karena aku juga lagi minum obat batuk ya. Tapi aku disuruh jujur, aku ngomong sama dokternya, dok aku minum obat batuk nih gitu. Oh iya, obat apa? Nanti ditanyain sampai merek-mereknya segala macam ditanyain. Jadi dihafalin ya, kalau pas kalian lagi sakit ada tes kesehatan, dihafalin nama merek obatnya tuh apa. Jadi si dokter tahu kandungan-kandungan obat itu. Nah selesai dari situ udah kan aku balik, itu lama banget dan gak dikasih tahu bakal kapan diumuminya. Jadi udah aku cuman diem aja sampai kalau lewat klinik tuh aku mikir aku diterima nggak ya diterima nggak ya. Bener-bener non bayangan banget, aku nggak ngerti deh, pokoknya jalanin aja. Dan ternyata tuh setelah satu minggu lebihan dikit aku ditelepon disuruh pemberkasan. Wah seneng banget. Jadi apapun yang disyaratkan sama BCA harus dipenuhin saat itu juga. Kita dikasih waktu sekitaran 4 hari 4 harian buat menuhin persyaratan itu. Jadi ada NPWP, ada kartu keluarga, ya biasalah, nanti juga kalian tahu sendiri. Sudah selesai pemberkasan bla bla bla, habis itu aku diminta ikut training. Jadi trainingnya ada training 1, terus training 2, dan di sela-sela training itu kita juga harus ngikutin proses OJT, on the job training, di kantor cabang penempatannya. Masih calon sih sebenarnya, karena di proses training itu ternyata kita dites lagi, dan kalau nggak lolos ya memang nggak akan masuk ke kantor sana. Ya udah, perjalanannya selesai sampai situ. Makanya kalau udah training, setelah semua perjuangan yang dilakuin, diusahain bener deh kita bisa nyerap materinya, dan semoga pas ujian lolos sesuai KKM. Setelah diberikan seragam, officially kita udah jadi bagian dari peserta magang bakti BCA. Langsung deh aku dikirim di kantor cabang penempatannya aku. Yang mau aku bagikan tips di sini dalam tes BCA itu, kalian gak usah tegang karena di sini tuh orangnya baik-baik banget. Bahkan waktu aku tes psikotes kedua nih ya, pesertanya tuh dikasih makan. Jadi waktu mikir tuh udah nggak kelaparan lagi, karena kan posisinya juga siang gitu. Nah itu dia serangkaian tes proses rekrutmen dari BCA untuk program yang magang bakti. Untuk program-program yang lainnya aku kurang tahu ya, karena nggak ngikutin dan nggak pernah denger ceritanya juga sih. Itu dia proses dari awal rekrutmen sampai bisa menjadi peserta magang bakti BCA. Semoga bisa menginspirasi kalian, semoga juga bisa memberikan gambaran buat kalian gimana sih program ini. Dan kalau kalian suka video ini, klik like and subscribe, jangan lupa share juga. Dan kalau ada yang mau ditanyain, silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Aku akan datang lagi dengan informasi yang menarik lainnya. So, I'll see you on my next video. Bye!